Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Naomi Lasri Maisanti, mahasiswa PPG kategori 2 jurusan PPKN dalam jabatan tahun 2022 melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 2 Timur. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya ketua kelas untuk menyiapkan dan mengkondisikan teman-temannya. Mari silakan. Berdiri semua. Silakan yang berdoa di depan sebelum kita dalam doa. Amin. Selamat pagi, Bu Guru. Bagi anak-anak silakan duduk semuanya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalian memeriksa diri kalian apakah kalian sudah rapi, baju, kemudian perlengkapan, atribut. Setelah itu kalian cek di bawah meja kalian apakah ada sampah yang berserakan. Kalau ada sampah plastik silakan diambil, nanti dibuang di tempat sampah. Sebelum kita belajar, Ibu akan menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi dengarkan nama-nama kalian supaya tidak terlewat. Ahmad Ridho, Hadir, Bu Guru. Andika, Hadir, Bu Guru. Angelia. Jadi sampai hari ini masih ada teman-teman yang izin ataupun sakit. Nah, kita bersyukur sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga boleh hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Karena di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah, masih banyak anak-anak yang ingin bersekolah tapi tidak diberikan kesempatan. Tapi kalian bersyukur karena sampai hari ini kalian masih diberi kekuatan, kesehatan, masih didukung oleh orang tua kalian untuk bersekolah. Itu motivasi buat kalian semua dengan yang lainnya. Kita akan menyanyikan lagu nasional seperti pertemuan-pertemuan yang sudah kita lalui. Silakan kalian untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita tentunya menyanyikan lagu nasional. Triburia Indonesia dengan gayung musik untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mutlak menjadikan bungamu terhadap nusa, menjadikan bungamu terhadap nusa. Nah, ini adalah lagu nasional kita. Jadi kita sudah menyanyikan bersama-sama. Lagu nasional kita memiliki makna, yaitu menanamkan rasa cinta tanah air dan juga patriotisme. Nah, kalau lagu ini tadi bangun pemuda-pemudi, maknanya yaitu membakar semangat pemuda-pemudi agar bisa terus bersemangat dalam berkarya, kemudian bisa menjadi pemuda-pemudi yang bisa diandalkan. Jadi dalam diri pemuda-pemudi harus ditanamkan semangat yang luar biasa. Ya baik, Ibu akan menanyakan materi pembelajaran minggu lalu. Kita sudah belajar tentang periodisasi Demokrasi Pancasila. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, Ibu akan memberikan pretest tentang materi yang sudah kalian lalui minggu lalu tentang periodisasi. Jadi di negara kita memiliki berapa periode perkembangan demokrasi? 5. Ada 5. Demokrasi yang pertama demokrasi Revolusi. revolusi, demokrasi yang kedua demokrasi Terpimpin. terpimpin, kemudian demokrasi Liberal. kemudian demokrasi Orde Baru. Orde Baru dan demokrasi
Reformasi. Nah, tadi itu adalah periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, ada 5 dari sejak merdeka sampai sekarang. Nah, Ibu akan menyampaikan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan gambaran tentang demokrasi kita dengan sebuah ilustrasi sebuah pohon. Jadi kalian bayangkan, ada sebuah pohon itu kan kalau kecil kan dia berasal dari tumbuhan, dari bibit. Nah, ini Ibu akan menggambarkan tentang demokrasi itu seperti sebuah pohon. Jadi di dalam pohon, di pohon tersebut terdapat daun, apalagi? Akar, juga ranting. Itu adalah bagian-bagian dari pohon. Dan pohon itu tidak bisa hidup sendiri, dia ketergantungan dengan air dan juga sinar matahari. Dan supaya pohon tersebut menjadi kuat, maka perlu diberi air, perlu diberi pupuk, dan juga perlu mendapatkan sinar matahari. Sama seperti negara kita. Negara kita, kalau ingin menjadi negara kuat seperti pohon tadi, tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang kuat, pohon yang besar, negara kita juga membutuhkan komponen-komponen. Nah, negara kita pasti ada pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat, wakil-wakil rakyat itu ada eksekutif, legislatif. Kita dipimpin oleh wakil-wakil rakyat sebagai ranting, sebagai daun, sebagai cabang, sebagai akar. Nah, tetapi wakil-wakil rakyat itu tetap membutuhkan yang namanya masyarakat. Karena tanpa adanya masyarakat, demokrasi kita tidak akan berjalan. Karena pada dasarnya demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Jadi materi kita yang terakhir di bab 2 ini yaitu membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehidupan demokrasi di Indonesia itu harus tercermin dalam kehidupan di lingkungan warga, dalam masyarakat, bangsa dan negara. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi kita yaitu membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, Ibu akan menginformasikan tentang KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Boleh bacakan selamat diri. KD sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih. Dibuka dulu untuk selanjutnya IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang boleh bacakan? Silakan, Pak Novi. Menganalisis perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. 2. Menyimpulkan pentingnya kehidupan dan perilaku demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Novi. Silakan. Baik, terima kasih Nela. Nah, itu tadi adalah KD, IPK, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan juga atau memberikan informasi tentang penilaian kita hari ini. Nah, nanti penilaian kita, Ibu akan menggunakan penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Jadi nanti Ibu akan menilai ketika kalian berdiskusi, ketika kalian aktif, bekerja sama. Menginformasikan juga tentang model pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Silakan salah satu boleh mau bacakan. Orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing pendidikan individual maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya baik, terima kasih Bu. Ini adalah langkah-langkah dari problem based learning. Yang pertama nanti Ibu akan mengorientasi kalian pada masalah dengan menampilkan sebuah gambar dan juga video pembelajaran. Yang
belajar. Ketiga, nanti akan membimbing penyelidikan. Selanjutnya kalian akan menyajikan hasil dengan presentasi. Dan terakhir, Ibu akan menganalisis dan juga mengevaluasi proses dari pemecahan masalah kalian. Nah, ini adalah model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Nah, Ibu akan masuk pada orientasi masalah. Nah, di sini Ibu akan tampilkan 4 buah gambar. Silakan kalian simak dan amati. Yang pertama ini ada gambar kehidupan, ada gambar demokrasi dalam kehidupan atau aspek di keluarga. Ini adalah gambaran dalam lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan bangsa dan negara. Jadi membangun yang namanya membangun sikap demokratis di negara kita itu bisa dimulai dari keluarga, dimulai dari sekolah, dan juga dimulai dari masyarakat serta bangsa dan negara. Kemudian bagaimana cara kita bisa membangun yang namanya kehidupan demokratis di lingkungan keluarga? Yang pertama apa? Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak atau kepada orang lain anggota keluarga. Dalam masalah apapun kita selalu membicarakan kepada orang tua. Kemudian kita selalu diajarkan untuk selalu minta izin ketika meminjam barang dari kakak atau meminjam barang dari adik. Kita harus bersikap mencerminkan sikap yang demokratis di keluarga dengan sikap-sikap seperti itu. Selanjutnya di lingkungan sekolah, ini sikap demokratisnya ditunjukkan melalui kegiatan pramuka, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian juga mendukung yang namanya pesta demokrasi di sekolah seperti ketika pemilihan OSIS. Kemudian yang ketiga adalah sikap demokratis yang bisa kita bangun di lingkungan masyarakat. Ini gambar sedang gotong royong, kerja bakti, tolong menolong. Kemudian sikap demokratis di bangsa dan negara adalah di lingkungan bangsa dan negara dengan cara mendukung adanya pemilu, menggunakan hak pilihnya untuk memilih. Selanjutnya, Ibu akan mengorientasi kalian terhadap masalah juga yang ada dalam video. Nah, sebelum Ibu mau tampilkan sebuah video, kita akan melakukan ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri supaya kalian lebih fokus. Silakan semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking. Nah, tujuan dari ice breaking ini supaya membuat kalian lebih fokus ketika belajar. Jadi Ibu akan mengetes konsentrasi kalian. Nah, contohnya begini. Tangan diangkat. Nanti ada petunjuk untuk digoyang-goyang. Ketika Ibu bilang stop. Tidak goyang-goyang. Ketika Ibu bilang pegang rambut. Pegang dagu, pegang mata. Tapi sesuai dengan yang Ibu instruksikan. Jangan mengikuti gerakan Ibu ya. Sudah siap? Siap. Oke, konsentrasi, tangan di atas. Kita mulai goyang, stop. Goyang, stop. Ya, tangan di depan. Tunjuknya apa? Tangan di depan. Pegang dagu. Lanjut, tangan di atas. Bagus, sudah konsentrasi. Terakhir ini. Goyang. Pegang pinggang. Ya, semuanya. Video pembelajaran, jadi kalian nanti simak video pembelajaran hari ini.
jadi itu adalah video pembelajaran tentang membangun sikap demokratis. Itu tadi adalah membangun sikap demokratis di lingkungan apa? Ada melalui pemilihan presiden. Di situ tadi digambarkan bahwa masyarakatnya sudah menggunakan haknya untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Mereka masing-masing punya hak pilih. Tapi ada juga yang golput ini apa? Golongan putih atau netral atau tidak memilih. Nah, masyarakat kita sudah tahu yang namanya pesta demokrasi, sudah tahu yang namanya pemilu. Tapi ada beberapa masyarakat, sebagian masyarakat yang lansia, mereka tidak memahami betul tentang makna demokrasi. Yang mereka tahu bahwa ketika memilih pemimpin, mereka akan hidup makmur, kemudian hidup sejahtera, aman, adil, dan tenang. Tapi ketika ditanya apa itu demokrasi, mereka tidak paham. Tapi ada juga masyarakat yang sangat paham, sangat tahu tentang makna dari demokrasi. Nah, itu adalah kehidupan kita sehari-hari, bahwa memang demokrasi itu sangat melekat dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun ketika ditanya demokrasi itu apa, mereka kurang mengerti tentang makna arti dari demokrasi. Nah, itu tadi membangun kehidupan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara melalui video pembelajaran ini tadi. Nah, dalam kehidupan kita, demokrasi itu selalu tercermin dalam setiap tingkah laku kita, mulai dari di lingkungan dari dulu. Jadi kita membangun sikap demokratis kita dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan dan juga bangsa dan negara. Nah, sikap-sikap kita selalu tercermin dalam tingkah laku kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu adalah sikap demokratis. Jadi kita harus membangun sikap demokratis yang baik dan juga yang benar. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian, mengorganisasi kalian untuk belajar. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kita akan berdiskusi. Nanti Ibu akan membagi menjadi kelompok 1, kelompok Patimura. Ini nanti kelompok Patimura. Kemudian kelompok Diponegoro, kelompok Ki Hajar Dewantoro, dan juga terakhir adalah kelompok Iman Bonjol. Nanti kalian duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Kalian mencari memecahkan masalah atau berdiskusi menurut LKPD yang Ibu akan bagikan. Ya, mengerti? Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Selama kalian berdiskusi, kalian harus membaca petunjuk yang ada di LKPD dan mengerjakan diskusikan yang ada di LKPD. Ibu juga menyediakan 3 laptop untuk kalian. Setelah selesai berdiskusi, kalian ketik di laptop, membuat PowerPoint. Nanti presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Ya, jadi nanti Ibu membagi 4 kelompok, dipresentasikan dalam PowerPoint. Ini kelompok Patimura, kelompok Ponegoro, kelompok Ki Hajar Dewantoro, dan terakhir kelompok Iman Bonjol. Nah, baik, itu LKPD yang Ibu bagikan. Silakan kalian membentuk kelompok, duduk per kelompok.
contoh perilaku yang mencerminkan upaya penegakan nilai-nilai demokrasi di lingkungan lingkungan sekolah? Jawabannya ini, yang ketiga. Ini apa sih? Ini. Lalu ini, penerapan dalam lingkungan sekolah. Ini tuh ketiga. Misalnya penerapannya. Oh ini. Banyak sekali. Kesimpulannya nggak usah diketik. Kesimpulan nanti baca terakhir. Contoh-contoh perilaku kalian yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan lingkungan keluarga. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang kedua, tidak membantah atau memotong pembicaraan saat ada anggota keluarga yang berbicara. Yang ketiga, saling menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Yang keempat, mematuhi aturan yang sudah diterapkan oleh keluarga. Dan yang terakhir, mendahulukan kewajiban di rumah. Penerapan dalam lingkungan keluarga antara anak dan orang tua memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Membayar pajak apabila sang anak sudah bekerja, maka tidak ada alasan bahwa orang tua harus membayar pajak lebih tinggi dari sang anak. Kepala keluarga harus bersikap demokratis dengan memberi kesempatan kepada anggota keluarga untuk mengutarakan pendapat dalam berbagai kesempatan. Kepala keluarga atau siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anggaran keluarga harus bisa memberi uang saku yang tepat kepada putra-putrinya. Misalnya, uang saku anak SD tidak sama dengan uang saku anak SMP. Meskipun bebas, seorang anak harus tetap sopan dan patuh kepada orang tua. Begitupun sebaliknya, orang tua sudah pasti harus menyayangi putra-putrinya dan cinta. Baiklah, itu presentasi dari kelompok Pakipura. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, tadi ditanyakan apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Silakan dari kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok Pakipura akan bertanya bagaimana cara kita membangun sikap demokratis di dalam keluarga. Terima kasih. Ya,
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Diponegoro. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Kedua, tidak membantah atau memotong pembicaraan saat ada anggota keluarga yang berbicara. Yang ketiga, saling menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Yang keempat, mematuhi aturan yang sudah diterapkan oleh keluarga. Dan yang terakhir, mendahulukan kewajiban di rumah. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kelompok Diponegoro? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok Patimura? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Patimura. Silakan kalian duduk. Selanjutnya silakan kelompok Diponegoro sudah siap untuk presentasi. Dan kami dari kelompok Diponegoro akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang terdiri dari anggota Angela Taira, Senia Bogi, Rishi Rombon, Anita Ini, Julia Pamida, Triweke, dan Pinkin. Lanjut. Untuk dalam sekolah, menyelesaikan permasalahan dengan teman melalui musyawarah, saling menghargai antar warga sekolah, menghargai pendapat yang disampaikan oleh teman-teman lain, dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti manusia. Menerapkan dalam lingkungan sekolah. Pelaksanaan juga menerapkan sekolah untuk menetapkan bahwa siswa harus menjaga suasana kondusif dalam belajar mengajar sehingga guru dan siswa dipandang sama. Apabila ada salah satu yang melanggar, maka akan membahayakan partisipasi dalam pembuatan keputusan. Sekolah memiliki forum diskusi atau rapat yang memberi kesempatan kepada seluruh warga sekolah untuk mengutarakan pendapat dengan bebas. Distribusi pendapat secara adil. Kepala sekolah atau siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anggaran sekolah harus bisa mendistribusikan kebutuhan sekolah secara adil terhadap seluruh guru dan karyawan, juga harus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta didik. Sekarang kita capai. Kebebasan yang bertanggung jawab, meskipun bebas, para peserta didik tetap harus menghormati bakat guru. Terima kasih. Jika ada yang memulai yang mau bertanya, silakan. Tangan dulu untuk kelompok Diponegoro. Silakan kelompok lain yang menanggapi. Silakan kelompok Imam Bonjol untuk memberikan pertanyaan. Baik, kami dari kelompok Imam Bonjol akan memberikan pertanyaan, yaitu apa saja contoh-contoh perilaku demokrasi di sekolah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Imam Bonjol. Contoh perilaku demokrasi di sekolah adalah dengan mengikuti dan melakukan pemilihan keputusan sesuai dengan tata tertib, mengikuti dan melakukan pemilihan pengurus kelas, bersikap adil, tidak membeda-bedakan teman, dan ikut menentukan jadwal pikir kelas dengan adil dan berbagi rata. Tangan dulu untuk kelompok Diponegoro. Jadi itu adalah jawaban dari kelompok Diponegoro. Apakah kelompok Imam Bonjol ada sanggahan atau sudah menerima? Ya, baik. Tepuk tangan dulu. Dari kelompok Kejar Dewantara akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kalian menyimak dan kemudian kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Kejar Dewantara yang beranggotakan Muhammad Wael, Christopher Nasi, Juan Lilaso, Bebek Bonis, Winnie Koidam, Hingga Watu Seke, Andika Hutagalung, Gabriel Pongo, Areta Kalamingan, dan Novi Pat. Contoh-contoh perilaku mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan masyarakat. Poin pertama,
ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Poin kedua, melakukan musyawarah saat terjadi perselisihan dengan tetangga. Poin ketiga, menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan di masyarakat. Poin keempat, berani menyampaikan pendapat saat ada rapat baik di tingkat RT maupun RW. Yang kelima, mematuhi segala keputusan yang telah dicapai dalam rapat RT atau RW. Persamaan kedudukan di depan hukum. Di bidang masyarakat, tiap orang, meski dia menjabat sebagai pemimpin masyarakat, lurah, camat, bupati, atau gubernur, bila melanggar hukum akan tetap diproses. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Di kelompok masyarakat, kita bisa ikut mengambil keputusan mengenai agenda kegiatan peringatan tugas khusus. Distribusi pendapat secara adil. Pemerataan pemberian daging kurban pada saat tidak ada untuk seluruh warga masyarakat. Pemerataan pemberian kesempatan kerja oleh masyarakat yang mampu untuk keluarga yang berpengaruh supaya terjadi pemerataan pendapat. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kita boleh melakukan perasaan kita di media sosial. Kita mengkritik seseorang dengan bebas. Kesimpulan, pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat adalah untuk membuktikan kebebasan bermasyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baiklah, saya mau memberikan pertanyaan. Silakan, silakan. Kebetulan kami dari kelompok 3 bertanya bagaimana kesetaraan kedudukan di depan hukum dalam lingkungan masyarakat. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami yang berasal dari kelompok Tanjura, yaitu jawabannya, di bidang masyarakat, tiap orang meski dia menjabat sebagai pemimpin masyarakat, lurah, camat, bupati maupun gubernur, bila melanggar hukum akan tetap diproses. Nah, baik, itu jawaban dari kelompok Ki Hajar dan Tolong. Berikan tepuk tangan semuanya. Silakan kembali ke tempat kalian. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Imam Bonjol. Dan selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Ibu Bonjol dengan nama anggota Jasmine Ibu, Virginia Marwarfa, Mariani Mamondong, Diana Yudkasia, Jessica Miloy, Dialog Falasifram, Aurora Kaleni, Putri Bogor. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh-contoh perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi di dalam kehidupan lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, mendukung kelancaran proses pemilihan umum. Yang kedua, rakyat mempunyai hak suara dalam memilih pemimpin melalui pemilu. Yang ketiga, mematuhi segala peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat, adanya kesamaan hak bagi rakyat di depan hukum. Karakteristik negara demokrasi. Pertama, setiap warga negara tanpa memandang derajat dan kemampuan wajib menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku, karena jika melanggar akan diberi sanksi yang menyusahkan dia sendiri. Partisipasi dalam pembuatan undang-undang, tatanan negara kita bisa ikut mengambil keputusan yang baik serta calon rakyat yang akan berperan melalui proses pemilu. Distribusi pendataan secara adil. Dana pemerintah harus bisa dipergunakan secara adil oleh masyarakat. Misalnya, dana bantuan untuk orang miskin harus benar-benar memperlukan kepada yang berhak. Kebebasan yang bertanggung jawab. Meskipun bebas mengkritik setiap warga negara, tetap harus menghormati dan menghargai pemimpin negara jangan sampai melanggar hukum. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, Baik, silakan yang bertanya. Kelompok Kayaknya Delta. Saya mewakili kelompok dari Kaiser Dewantara akan menanyakan kepada teman dari kelompok yang menonton. Pertanyaan dari saya adalah
Tunjukkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kita, yaitu contoh-contoh perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai demokrasi dalam kehidupan lingkungan bangsa dan negara, yaitu mendukung kelancaran proses pemilihan umum, rakyat mempunyai hak suara dalam memilih pemimpin melalui pemilu, mematuhi segala peraturan hukum yang sudah ditetapkan, adanya persamaan hak bagi rakyat di depan hukum. Nah, baik, itulah jawaban dari kelompok Imam Bonjol. Apakah ada sanggahan dari kelompok Dirantara? Tidak. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok Imam Bonjol. Nah, baiklah semuanya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok Patimura, ada juga kelompok Diponegoro, kelompok Gereja Dirantara, dan juga kelompok Imam Bonjol. Yang kalian presentasikan sudah sangat baik dan juga sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, yang kalian diskusikan, kalian sudah sampaikan tadi, kalian sudah mempresentasikan tadi tentang membangun sikap demokrasi dalam kehidupan kita dan juga upaya penegakan demokrasi, contoh-contoh perilaku yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana kita bisa melakukan upaya penegakan demokrasi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bangsa negara, dan juga masyarakat. Kalian sudah mempresentasikannya, jadi sangat luar biasa yang sudah kalian presentasikan tadi. Nah, jadi demokrasi Pancasila itu memang harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita sebagai masyarakat dan juga warga negara, kita harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan sikap demokratis, karena negara kita adalah negara yang demokrasi. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang perilaku yang kita cerminkan harus sesuai dengan sikap demokratis, mulai dari di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Kita harus mendukung yang namanya upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu demokrasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi, akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini Ibu akan bagikan di Google Classroom. Kalian bisa buka di HP kalian. Silakan keluarkan handphone kalian atau gawai. Silakan kalian membuka. Ibu sudah mengirimkan di grup kelas atau grup mata pelajaran PPKN. Ibu sudah membagikan soal 3 soal di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan dan langsung dikumpulkan. Ibu akan beri waktu selama 10 menit. Silakan keluarkan handphone kalian.
Karena tanpa adanya demokratis, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia dan tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, maka kita akan semakin jauh dari tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ya, tepuk tangan dulu. Jawabannya sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini. Tadi kan sudah ada tujuan di awal pembelajaran. Kita sudah membacakan tujuan dan kesimpulan pembelajaran hari ini itu adalah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita hari ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat bahwa sangat penting bagi kita semua untuk menerapkan kehidupan berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat menciptakan hidup yang aman, damai, dan makmur serta terhindar dari konflik-konflik yang akan terjadi dalam masyarakat. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Imam Bojo. Itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah sangat memahami apa yang menjadi refleksi pembelajaran kita, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kalian juga sudah menyimpulkannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menginformasikan tentang pembelajaran kita minggu depan atau minggu berikutnya, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Itu terdapat di bab 3. Jadi minggu depan kita akan masuk di bab 3. Apa tadi materi minggu depan? Sistem hukum dan peradilan nasional atau peradilan di Indonesia. Itu bab berapa? Bab 3. Nah, untuk mengikuti pembelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah Sulawesi Utara. Di tadi adalah lagu daerah dari Sulawesi Utara dengan judul apa tadi? Karena kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan ketua untuk menyiapkan teman-temannya. Jadi semua Karena tadi sudah diawali dengan doa pembuka, jadi silakan doa penutup, silakan maju yang akan berdoa. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa untuk agama muslim saya tuntut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. beri salam.